Baik, pada kesempatan ini kita akan coba lanjutkan pembahasan dengan membahas tentang aturan penamaan dan daftar lagu. Kemarin sudah ditunjukkan ya bahwa kalau kita bermaksud memindahkan semua lagu yang ada di dalam song list ke dalam playlist agar dapat dimainkan, maka kita menekan tombol copy all. Oke, kita coba klik dulu ini. Oke, kita coba lihat playlistnya. Nah, ketika suatu lagu sedang dimainkan, kita coba dulu lagu yang salah satu lagu di antara ini ya. Pada saat suatu lagu sedang dimainkan, maka kita dapat melihat baris status atau status bar. Ini yang paling bawah di sini ya. Ini ada 3 ruas yang isinya ruas pertama itu berisikan posisi lagu dalam satuan detik. Jadi di sini tertulis 00.2, 00.24142 dan seterusnya. Ini adalah posisi dari progress bar ini ya. Sementara kolom yang di atau ruas yang berada di sebelahnya di sini tertulis 00.2, 05.220. Ini menunjukkan bahwa lagu ini atau video ini durasinya adalah sepanjang 5 menit 20 detik. Berikutnya di sini ada tulisan C.2 /users /Mustafa dan seterusnya. Ini adalah nama file dari lagu yang sedang kita sorot di sini ya, yang sedang kita klik. Oke, Anda dapat melihat di sana perubahannya dari detik ke detik. Kini terpaksa saya menunda keriangan, sesaat berdua bertahan. Di sebelah atas di sini ya, ada 2 buah tombol yang berkaitan dengan pengulangan ya. Setelah cinta. Tombol yang ini adalah mode pengulangan. Ada 3 macam di sini, yaitu continue. Satu daftar ini continue terus. Jadi kalau misalnya kita ada di satu lagu, sesudah itu selesai, maka dia akan berpindah ke lagu berikutnya. Sementara kalau kita berada di akhir di akhir daftar ya, maka dia akan otomatis menjalankan atau berpindah kepada lagu yang pertama. Oke, kita coba pindahkan dulu ke posisi yang paling bawah dan kita geser ke sebelah kanan ya, untuk melihat posisi akhir. Dan kita akan perhatikan ketika lagu ini selesai dimainkan. Sudah hampir di ujung kanan, dan apa yang terjadi ketika lagu tersebut selesai, maka kita lihat posisi lagu akan berpindah kepada lagu yang pertama dan langsung dimainkan ya, karena kita sedang berada dalam mode pemainan. Nah, kalau di sini kita ganti mode pengulangannya, misalnya kita ganti seperti ini ya.
Yang ini adalah mode pengulangan untuk satu lagu saja. Ya, jadi untuk satu lagu saja. Jadi ketika lagu ini sudah selesai, maka dia akan memainkan lagu ini lagi, gitu ya. Itu untuk mode yang kedua. Sementara mode yang ketiga di sini adalah digunakan untuk menetapkan sesudah suatu lagu selesai dimainkan, maka proses pemainan itu selesai. Ya. Oke, kita lihat lagi ke posisi mode yang pertama. Di sebelahnya di sini adalah tombol untuk menetapkan mode pengacakan. Kalau pada posisi ini, maka sesudah suatu lagu selesai dimainkan, dia akan berpindah pada lagu berikutnya yang tepat di bawahnya ya. Jadi secara sekuensial. Sementara kalau kita tekan tombolnya di sini, ya, ketika lagu ini selesai dimainkan, maka lagu berikutnya yang akan dimainkan itu akan ditetapkan secara acak. Oke, kita coba geser ke sebelah kanan untuk melihat apa yang terjadi ketika suatu lagu selesai dimainkan. Kita sedang ada di lagu pertama. Kita lihat ketika selesai dia akan pindah ke lagu yang keberapa. Oke, dia langsung loncat ke lagu kedua terakhir ya. Itu pengambilan urutannya adalah dilakukan secara acak. Oke, kita coba stop dulu di sini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kegunaan status bar ya, yang berisikan tadi posisi, panjang, dan nama penuh dari file yang kita mainkan. Kemudian barusan juga kita sudah belajar bagaimana menggunakan mode pengulangan dan mode pengacakan. Maka berikutnya kita akan coba sekarang membicarakan bagaimana aturan penamaan file yang akan digunakan oleh aplikasi Temang Karaoke di sini. Kalau Anda lihat kolom yang ada di dalam daftar lagu di sini, ya, kolom yang pertama ini adalah ikonnya, ya. Ikonnya ada 3 macam di sini. Ini yang berwarna hijau seperti frame film, ya. Itu menunjukkan bahwa lagu ini adalah berupa video. Kemudian ada yang ketiga di sini. Ini adalah ikon untuk audio saja. Jadi itu bisa MP3, bisa MP4 audio, bisa WAV dan lain-lain ya. Itu simbolnya adalah seperti ini. Dan yang ketiga ini simbolnya adalah yang seperti not balok ya. Jadi ini untuk menyatakan bahwa file ini atau lagu ini merupakan file bertipe MIDI ya. Bisa RMI, bisa MID, bisa MIDI karaoke atau card ya. Ini kolom yang pertama. Kemudian di kolom yang kedua, di sini adalah nama pencipta atau penyanyi ya, atau gabungan antara keduanya. Seperti di sini dicontohkan, ini Abah Udan hanya penciptanya saja. Kemudian kalau di sini Edi Masduki dalam kurung JJ Turmuzi. Ini Edi Masduki ini adalah penyanyinya, kemudian JJ Turmuzi di sini adalah penciptanya. Ini terserah Anda mau melakukan penulisannya seperti apa ya. Kemudian di sebelah kanan di sini adalah untuk nama lagu ya. Nama lagu bisa misalkan Sidogel atau Sidogel dalam kurung karaoke
Ini pernyataan karaoke di belakang untuk menyatakan bahwa ini adalah lagu karaoke gitu ya. Boleh juga dibalik ya, misalkan yang atas si dogel dalam kurung vokal, yang bawah ditulisnya si dogel saja. Jadi untuk menyatakan bahwa yang bawah ini adalah karaoke misalkan gitu ya. Jadi masalah namanya itu terserah Anda. Kemudian kolom yang berikutnya di sini ATTR ini hanya digunakan untuk lagu-lagu MIDI ya. Untuk lagu-lagu yang MIDI. Ini nilainya bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini akan kita bahas di dalam pembahasan tentang memutar lagu-lagu MIDI ya nanti. Nah sekarang kita coba geser dulu ke song list. Ini kan isinya sama ya. Nah kalau dipecah, atau bukan dipecah ya, kalau ini kedua kolom ini disatukan, kita dapat menggunakan view, kemudian rename bar ya. Ini baris untuk mengganti nama dari lagu ini. Kalau kita klik ini Abah Udan misalkan ya, si dogel karaoke, ini penulisan di dalam lagunya, di dalam hard disk kita ya atau flash disk kita, itu kita tulisnya seperti ini, Abah Udan garis bawah si dogel karaoke. Jadi yang sebelah kiri ini sebelum garis bawah itu adalah untuk nama pencipta atau penyanyi ya. Kemudian yang di sebelah kanan garis bawah ini adalah untuk judul lagu. Jadi itu adalah aturan penulisan yang digunakan di dalam aplikasi terbang ini. Selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana kita dapat melakukan pemainan lagu atau lagu-lagu atau satu folder lagu tanpa melalui song list. Kita coba hapus dulu yang playlist di sini, kita clear ya. Ini kosong. Kemudian kita coba berikan perintah file dan di sini ada dua perintah untuk memplay secara langsung ya, memainkan secara langsung. Bisa memainkan lagu per lagu. Misalnya di sini kita akan memainkan lagu ini saya ambil contoh saja salah satu di sini misalnya Anggun C. Sasmi. Ya, jadi ketika dipilih maka dia itu akan langsung dimainkan. Dan nama lagu tersebut itu akan disimpan di dalam playlist. Itu kalau kita menggunakan memberikan perintah play song ya. Sementara kalau kita ingin, ini kita hapus dulu ya, kalau kita ingin memainkan satu folder maka kita pilih perintahnya play folder. Oke, di sini kita dapat memilih ya folder mana yang ada lagunya yang mau kita mainkan. Misalkan di sini kita coba pilih lagu dangdut misalkan gitu ya. Ini satu folder dangdut kita coba mainkan. Klik OK. Kita lihat di sini folder yang dipilih, maka semua lagu yang ada di dalam folder tersebut itu akan ditampilkan di sini. Di sini kita dapat memberikan perintah misalkan next ya, seperti ini next ya, atau bisa juga kita menggunakan perintah prior misalkan di sini untuk mundur ya. Oke ya, bisa juga kita coba
beri contoh yang lain, misalkan di sini, ini kita hapus dulu misalnya. Boleh dihapus, boleh tidak ya. Kalau tidak dihapus berarti nantinya digabung ya. Kita hapus, kemudian play folder. Kita coba pilih yang pop Indonesia misalnya. Oke, seperti ini. Kita lihat ya. Misalkan kita pindah-pindah dan seterusnya. Nah. Ya, misalnya kita akan coba pilih yang Buih Jadi Permadani untuk pria ya. Oke, kita lihat seperti ini. Hal yang paling sering dibutuhkan di dalam suatu karaoke player adalah aplikasi tersebut harus mampu memiliki kemampuan untuk menaikkan dan menurunkan kunci nada dari lagu yang sedang dimainkan ya. Misalnya di sini kita lihat ya, kalau lagu yang ini kita rasakan terlalu tinggi, maka kita dapat memberikan perintah untuk turun berapa semetun di sini, yaitu dengan menggunakan perintah pitch ya. Misalnya turun 1 semetun, turun lagi 1 semetun, begitu ya. Jadi pitch ini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan kunci lagu yang digunakan. Tentu ini sangat menolong kalau kita hanya memiliki satu versi musik karaoke, misalnya untuk pria saja, tetapi ada yang mau bernyanyi itu perempuan, sehingga kuncinya harus diubah ya. Atau sebaliknya kita hanya memiliki lagu untuk musik untuk perempuan, tapi yang akan menyanyikan adalah laki-laki, sehingga perlu juga ada perubahan kunci tersebut ya. Jadi itu adalah kegunaan untuk pitch di sini. Untuk tempo di sini nanti kita akan gunakan di dalam mode untuk file-file MP3, audio ya, dan MIDI. Selanjutnya di sini kita coba ke song list sekarang. Song list di sini kalau kita coba lihat di dalam daftar yang bawah ya, ini baru ada 1 demo saja. Nah, bagaimana cara kita membuat suatu song list? Caranya adalah dengan menuliskan, ada 2 cara sebetulnya sini ya. Cara yang paling cepat adalah dengan menuliskan apa nama untuk songlist tersebut, misalnya dangdut, misalkan gitu ya. Dangdut, kemudian kita klik tombol yang di sebelah kanan ini, yaitu create ya. Oke. Kita sudah memberikan perintah untuk membuat songlist dangdut dan isinya masih kosong. Bagaimana cara mengisi lagu-lagu ke dalam songlist ini? Yaitu dengan menggunakan perintah file ya. Kemudian pilih di sini ada beberapa pilihan di sini. Pertama adalah untuk add song to song list ya, menambahkan 1 lagu atau beberapa lagu. Bisa juga menambahkan 1 folder misalnya. Bisa juga untuk menghapus lagu-lagu dari song list dan meng-clear ya, membersihkan
song list ini. Kita coba satu-satu ya. Ini kalau kita hendak menambahkan satu atau beberapa lagu, klik di sini. Kemudian kita coba pilih folder di mana lagu tersebut akan ditambahkan. Misalnya di sini lagu dangdut misalkan di sini ya. Nah, ini Asep Irama misalkan di sini. Hanya satu misalnya, tinggal diklik kemudian open. Maka lagu tersebut masuk ke dalam song list ini. Ya. Kalau kita ingin menambahkannya beberapa lagu, bisa kita berikan perintah add song juga di sini, atau persamaannya di sini adalah dengan menekan tombol tanda plus, ya, ini sama. Kemudian kita klik lagu-lagu yang akan ditambahkan. Misalnya di sini kita klik di Ashraf, ya, kemudian dan Ayu Ting Ting, misalkan itu. Kita klik open, maka kedua lagu tersebut ditambahkan. Kalau kita ingin menambahkan secara banyak, kita bisa memberikan perintahnya adalah add folder, ya. Seperti ini. Jadi yang kita pilih di sini adalah nama foldernya. Kemudian kita klik OK, ya. Maka semua lagu yang ada di dalam folder tersebut akan disalin ke dalam song list. Ini agak cukup banyak ya dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kemudian kita coba sekarang, kita bikin song list yang berikutnya, misalkan pop Indonesia, misalkan ya, pop Indo, misalkan gitu ya. Lihat di sini, ya. Kemudian, bentar saya sembunyikan dulu yang ini. Kemudian kita pilih sini, add folder to song list. Kita coba buka yang folder pop Indo misalnya. Kemudian klik OK. Nah, maka nih di sini kita lihat lagunya cukup banyak ya. Nah, kalau kita ingin ketika sedang membuka pop Indo ini kita ingin ke dangdut, kita coba klik di sini ya. Di sini sudah ada 3. Tadi adalah demo, ada dangdut, ada pop Indo ya. Jadi kalau kita pilih dangdut, ini adalah daftar yang dangdut, ya. Kalau kita pilih demo, maka yang ditampilkan adalah daftar lagu yang ada di song list demo, ya. Kalau kita pilih pop Indo, maka yang ditampilkan adalah yang ada di dalam song list pop Indo. Selanjutnya, ketika lagunya di sini cukup banyak, kita agak susah ya untuk memilih lagu mana yang akan kita pindahkan ke dalam playlist. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan mengurut ya, mensort ya, atau mengurut lagu ini berdasarkan nama penyanyi atau penciptanya, atau berdasarkan nama lagunya. Caranya adalah dengan menekan judul dari tabel ini ya. Kalau kita klik di song name, maka daftar ini akan diurut berdasarkan nama lagu ya, secara alfabetis dari A sampai dengan Z. Kalau kita tekan yang authors di sini, maka daftarnya akan diurut berdasarkan nama pencipta atau penyanyi dari lagu tersebut. Nah, dengan cara seperti ini itu akan lebih memudahkan kita untuk melakukan pencarian lagu apa yang akan dipindahkan ke dalam playlist ya. Namun demikian, seperti sudah dibahas di dalam pertemuan sebelumnya, kita juga dapat menggunakan search list di sini. Ya. Di dalam search list kita dapat menuliskan di sini, misalnya kita akan mencari atau
filter, menampilkan lagu-lagu yang ada kata misalnya ada misalkan gitu ya. Klik enter di sini. Maka di sini kita lihat lagu cakrakan di sini setelah kau tiada. Nah, di sini ada kata adanya ya di dalam nama lagu. Kemudian di bawah Ebit berita ada kawan. Nih, ada kata adanya ya. Kemudian Ebit lagi masih ada waktu. Eksis di sini, wih jadi Ramadhani ya. Jadi di sini ada mada ada di sini ya. Jadi si kata kunci ini bisa berupa kata, bisa juga berupa subkata di sana. Dan seterusnya. Nah, kalau dari daftar ini kemudian kita akan memindahkannya ke dalam playlist, kita coba ya, playlistnya kita hapus dulu. Misalnya dari yang ada di sini kita coba pindahkan Ipang ya. Satu, kemudian trio ambisi kedua ya. Kemudian kita akan coba cari yang lain. Misalkan di sini yang ada kata kuncinya coba Bruri. Nah, di sini ada Bruri satu lagu ya. Ini mau kita pindahkan, tinggal klik, kemudian pindahkan dan seterusnya. Maka playlist ini dapat kita isi dengan lagu-lagu yang betul-betul akan kita putar. Itu untuk song list ya. Jadi kita dapat membuat song list, menambahkan lagu-lagu terhadap song list, menambahkan satu folder terhadap song list ya. Selain daripada untuk menambahkan lagu-lagu ke dalam song list, kita juga dapat di sini menghapus ya atau mengeluarkan lagu dari song list di sini. Misalnya di sini kita akan lagu Pance saat kau harus memilih. Ini kayaknya ada 2 buah gitu ya. Yang satunya kita mau hapus, misalnya yang ini. Maka kita gunakan perintah remove yang ini ya atau delete di sini. Klik di sini, maka lagu tersebut itu akan dihapus. Kalau yang akan dihapusnya bukan hanya 1 atau 2 lagu, melainkan semuanya, gitu ya. Maka perintahnya yang diberikan adalah clear, yaitu tombol yang ini, ya, yang tanda silang. Kita klik di sini, nih kosong seperti itu, ya. Nah, kita coba buka songlist yang lain, misalkan yang tadi dangdut, ya, dangdut ada isinya. Tapi kalau kita buka lagi yang barusan, Pop Indo ini sudah kosong, ya. Yang kosong ini dapat kita isi lagi, atau kalau memang ini mau kita hapus songlistnya, jadi bukan hanya isinya, melainkan termasuk juga nama songlistnya, maka kita dapat menggunakan perintah remove yang ini, ya. Jadi pilih nama songlistnya, kemudian berikan perintah remove seperti ini. Maka di dalam daftar songlist di sini yang Pop Indo itu sudah dihapus, ya. Yang tersisa adalah yang demo dan yang dangdut. Selanjutnya mari kita coba kalau kita bermaksud untuk membuat satu songlist yang lain, misalkan Sunda, dan kita klik create. Ini kosong ya, kita coba tambahkan satu folder yang sudah saya miliki, misalkan di sini. Ini ada untuk Sunda. Kemudian klik OK, maka ini adalah daftar lagu yang ada di sana. Kita tambahkan di sini, kemudian yang ini juga kita coba tambahkan, ya. Kemudian yang ini juga kita tambahkan misalkan. Jadi dalam playlist sekarang lagunya sudah lebih banyak ya sesuai dengan penamaan barusan. Kemudian kita coba mainkan. Oke. Ini yang dari Ipang. Ya.
klik next. Ini yang ditampilkan lagu berikutnya. Ini lagu berikutnya lagi misalnya. Kalau kita next ya. Next lagi misalnya. Ini tadi ada kesalahan menekan kliknya 2 kali ya. Kita coba berkaraoke sedikit. Dina hamparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya. Oke, itu hanya sekedar contoh saja ya. Jadi di dalam video ini barusan kita sudah mempelajari bagaimana tentang aturan penamaan dan daftar lagu ya. Ada yang terlewat, yaitu di dalam songlist ketika kita bermaksud untuk mengubah suatu lagu, misalkan di sini balaka ya. Tadi kan kita sudah tampilkan di sini nih remember-nya. Jadi kalau lagu balaka di sini yang seharusnya itu bukan balaka Hendy Restu ya, karena balaka ini adalah judul lagu, sementara si penyanyinya adalah Hendy Restu ya. Jadi ini dapat kita edit di sini ya. Cara mengeditnya pertama tentu bisa kita blok seperti biasa di sini, Ctrl C misalkan ya. Kemudian kita bawa ke awal Hendy Restu seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, jadi sekarang urutannya adalah Hendy Restu balaka. Ini penyanyi, sini judul ya. Kita lihat juga di sini ada Banggung Hideung Lesti Kejora. Padahal yang dimaksud adalah penyanyinya Lesti Kejora, judul lagunya adalah Banggung Hideung. Nah, kalau misalnya kita hanya akan menukar posisinya saja, ya posisi penyanyi di sebelah kiri dan lagu di sebelah kanan, maka kita dapat menggunakan tombol yang ini, ya. Jadi swipe untuk song dan singernya ya. Kita coba klik di sini. Oke. Jadi Lesti Kejoranya dipindahkan ke sebelah kiri dan Banggung Hideungnya dipindahkan ke nama lagu. Yang berikutnya di sini Bungsu Bandung udah betul ya. Dan seterusnya. Jadi silakan nanti ini misalkan nih. Karaoke Pop Sunda Deti Kurnia. Nah, ini kan penyanyinya adalah Deti Kurnia, misalkan. Jadi udah aja kita hapus di sininya. Sisakan Deti Kurnia, kemudian tekan tombol garis bawah. Jadi Deti Kurnia penyanyinya, judulnya adalah Mawar Bodas. Boleh pakai tanpa vokal, boleh tidak, ya terserah. Misalnya gini aja lah, biar gampang. Dan tekan enter. Ntar ini sudah ada kalau gitu nih. Deti Kurnia di atas, Mawar Bodas sudah ada ya. Jadi kalau lagu yang dimaksud sudah ada sebelumnya, maka pemberian perintah ini tidak akan dikerjakan. Jadi kita coba tambahkan di sini angka 2 misalnya ya, Mawar Bodas 2 dan enter. Nah, baru dia mau digunakan seperti itu. Jadi di sini kita dapat menampilkan
perintah rename bar ya, yaitu yang ini, untuk melakukan perubahan nama lagu yang akan kita gunakan. Kalau kita tidak bermaksud untuk melakukan perubahan, maka perintah yang ini dapat disembunyikan. Klik lagi di sini. Oke. Demikian tutorial untuk kali ini, dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.